Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini di awal bulan Maret. Pagi hari ini mari sama-sama membuka Alkitab di dalam Amsal 18 ayat 21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tema khotbah pagi hari ini adalah kuasa dalam perkataan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meremehkan akan kuasa atau ucapan dari sebuah perkataan. Memang kelihatannya hanya kata-kata, tapi lihat, kalau kita mengetik di laptop, di komputer, kalau salah masih bisa kita hapus, betul ya? Tidak kelihatan. Tapi kalau dulu kita masih mengenal namanya, kalau menulis itu, kalau salah kita pakai tip X. Tip X aja masih kelihatan loh. Benar ya? Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini soal rekapan hasil perhitungan. Jadi ada yang sudah di tip X, itu kelihatan. Nah, kalau kata-kata ini diucapkan secara sembrono, maka ternyata memang tidak kelihatan. Tetapi ada orang yang akan menyimpan perkataan yang tidak baik itu di dalam hati. Dalam hati. Sehingga kita harus berhati-hati di dalam memberikan pernyataan, karena kalau sampai salah, ini berbahaya. Orang suka bilang, jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Maka apa yang kita ucapkan, itu harus hati-hati. Lihat, banyak orang, dia lupa. Dia sudah keluarkan kata-kata, tapi dia tidak konsisten dengan kata-kata itu, maka harus hati-hati. Perkataan yang sembrono akan berakibat, Alkitab katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Memang mulut kita ini cepat sekali untuk mengeluarkan sesuatu. Alkitab katakan, lebih baik kamu cepat mendengar tapi lambat dalam berkata-kata. Artinya Alkitab mau bilang, boleh kamu dengar, tapi untuk memberikan satu penilaian itu harus berhati-hati. Mulut ini harus berhati-hati. Hidup dan mati. Ada dua kalimat di sini, hidup dan mati, dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dasar kalimat itu adalah gema. Kalau ini ruangan ini kosong tidak ada isi, terus saya berkata, halo, maka dia akan bergema. Lo, gitu. Ada gema. Artinya apa yang saya ucapkan akan ada feedback balik karena gema itu. Nah, ternyata dalam mengucapkan juga harus hati-hati. Karena betul firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur, kau akan tuai itu. Jadi banyak orang akan berkata, dia hanya memberikan sebuah statement, perkataan, tapi dia tidak pikir bahwa bisa jadi itu akan kembali kepada dia. Nah, kalau hal-hal yang baik kita ucapkan, sekalipun itu kembali pada kita, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik keluar dari mulut kita, ini yang harus kita waspadai. Saya ingat lagi, ada orang yang mengunjungi saya waktu saya sakit itu. Teman ini nggak sadar, dia datang mendoakan saya. Waktu habis mendoakan, dia bilang, iya Pak Yones, ada tetangga saya juga seperti Bapak, sakit begini. Tapi dia cuma bertahan 3 bulan. Maksudnya bertahan apa 3 bulan? Hidup.
Jadi artinya mati. Wih, saya mendengar begitu, bukan tambah sehat saya. Tanpa sadar, itu akan membunuh semangat saya. Yang saya dengar, saya sudah sakit, saya tambah lemah lagi. Saya tambah tidak berdaya lagi. Bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif, yaitu firman Tuhan, atau kita mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Amin. Sesuatu. Saudara, pada waktu hari Jumat lagi kemarin, kami datang sini. Ternyata ruangan ibadah ini terendam lagi. Aduh, untuk yang kedua kali. Tetapi lagu tadi mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Namun apa? Dia berikan yang terbaik. Kita mau mengeluh, tapi akhirnya kita mesti rubah. Jadi situasi yang kita hadapi, kita mau mengerutu atau kita bersyukur sama Tuhan. Tapi sambil kami angkat ini air, angkat ini air, buang, angkat ini air, saya cuma bilang, pertama, Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan. Yang kedua, Tuhan, saya akan mengingat peristiwa ini terjadi hari ini, karena saya tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan, tunjukkan jalan bagi kami. Tapi di balik itu ternyata Tuhan akan tunjukkan jalan bagi kita. Tuhan akan bukakan jalan yang sekalipun hari Jumat itu harus kita lagi dengan sekuat tenaga angkat ini air, buang lagi. Tapi keringat dan lelahmu tidak pernah sia-sia untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya begitu percaya. Mulut saya berkata, Tuhan, saya percaya dari titik terendah ini, kami jemaat CWC El Sadeh akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, listrik ini sudah selesai urusan. Untung Pak Holman ini punya rekan yang mengerti dia listrik. Jadi sudah tidak mati-mati listrik ini. Ternyata ada korslet di belakang itu. Itu kebaikan Tuhan juga. Saya bilang, Pak, coba cari di mana? Ya cari. Ada satu saklar di belakang itu, saudara. Ternyata antara saklar itu di sini sudah terjadi korslet. Jadi jarak 1 jengkal dari saklar itu ada strum. Saya cuma berpikir begini, aduh, kalau anak-anak kecil pegang itu dinding di situ bisa kesetrum. Ya Pak Leman ya, ada strum dinding. Jadi ini saklar 1 jengkal. Di sini dia taruh test bed, itu nyala. Dia bilang, Pak, kencang sekali arus ini. Ini bahaya loh. Kalau sampai anak-anak kecil kita di belakang dia pegang begini, sudah kesetrum dia. Tapi lihat ya, Tuhan senantiasa membawa kita pada hal-hal yang, oh begini, dengan ada kejadian ini. Makanya lagu berkata, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ada sesuatu
di balik yang kita hadapi, maka perkataan-perkataan kita harus perkataan-perkataan yang selaras dengan firman Tuhan. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya kesembuhan. Kemarin saya sudah takut saja lihat Ibu Gembala, ternyata dia hampir seharian di sini, mata dia bermasalah. Dia bilang, aduh, ada masalah di mata. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong supaya hari Minggu dia bisa melayani. Tuhan kasih mereka kesehatan, kekuatan. Pulang dikasih obat mata, karena matanya bengkak itu. Tapi pagi tadi dia bangun, rasa kesehatan yang Tuhan berikan di matanya itu mengalami kesembuhan. Oh, saya sangat terlalu yakin. Beberapa kali Ibu Gembala juga alami suka sakit kaki, tapi ketika memuji Tuhan, sakit kaki itu bisa hilang. Maka saya percaya waktu kita menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, waktu saudara mengangkat tangan dan berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu merupakan doamu yang sedang naik pada Tuhan. Tapi Tuhan, waktu mendengar itu, maka Tuhan mencium persembahan doa saudara, persembahan pujian saudara sedang naik. Maka itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka saya percaya mujizat Tuhan itu sedang terjadi, kesembuhan itu sedang terjadi. Maka firman Tuhan katakan, mari kita mulai mendeklarasikan. Situasi boleh sulit, tapi selalu kita harus memperkatakan firman Tuhan. Tidak, saya percaya hari ini saya keluar, saya bawa motor, saya naik angkot, saya percaya berkat Tuhan, Tuhan sudah siapkan bagi saya. Saya percaya Tuhan sudah bukakan jalan bagi saya. Saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya. Itu yang perlu kita katakan, deklarasikan, omong apa yang firman Tuhan mau. Karena itu, sediakanlah waktu kita setiap hari untuk mendengar, baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu inilah firman Tuhan yang perlu kita renungkan, baca siang dan malam. Firman Tuhan ini jelas sekali. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam. Ternyata pohon ini ditanam, dia tidak langsung jadi. Tapi pohon itu ditanam, bijinya itu harus mati. Harus mati, baru dia bisa berakar. Dia berakar ke bawah, baru dia bisa bertumbuh. Itu proses pohon. Bukan bertumbuh, baru dia berakar, bukan. Tapi dia mati dulu biji itu, baru dia berakar ke bawah. Setelah akar kuat, maka dia mulai bertumbuh. Ini ibarat apa, saudara? Ternyata pengenalan sama Tuhan kita ini harus kuat. Pengenalan sama Tuhan kita ini harus berakar, harus kuat. Agar apa? Ketika dalam pertumbuhan itu mungkin akan ada semak belukar di sana. Mungkin akan ada angin di sana. Tapi kalau akarnya kuat, apapun tidak bisa menghalangi. Dia tidak akan digoncangkan karena dia telah berakar. Kalau kita tidak berakar, maka sekarang banyak pohon yang tumbang karena akarnya tidak kuat. Kena masalah dikit,
kena tantangan sedikit, kena dengan berbagai hal, maka kita akan cepat menyerah. Kita akan cepat mundur karena akar kita tidak kuat. Jadi setiap hari kita perlu memberi makan tubuh kita, tubuh rohani kita, makanan rohani. Tubuh jasmani kita saja kita beri makan satu hari, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Masakan tubuh rohanimu tidak diberi makan. Oleh sebab itu, gereja di tempat ini, kita ada pembacaan, gerakan membaca Alkitab 2 pasal pagi hari, 2 pasal malam hari. Kenapa? Karena tubuh rohani ini perlu untuk mendapatkan nutrisi. Saudara bisa bayangkan kalau anak kecil, dia tidak diberikan ASI, tidak diberikan susu, tidak diberikan makanan yang bergizi, apa yang akan terjadi? Makanya Indonesia stunting itu begitu tinggi sekali. Stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak normal. Tidak normal artinya apa? Kecukupan gizi daripada anak itu tidak terpenuhi. Tetapi kalau dia diberi makanan yang bergizi, maka dia akan menjadi baik dan dia bertumbuh menjadi sehat dan kuat. Kita perlu ini untuk makanan rohani kita, membuat tubuh rohani kita ini menjadi kuat. Ditanam artinya sebuah proses, berakar, masuk ke dalam, agar pohon itu menjadi kuat dan tidak mudah digoncangkan. Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi, nah di sini, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi pada waktu mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Sama seperti pepaya, bijinya itu cuma satu, tapi dia akan menghasilkan banyak buah. Nah saudara, dalam kehidupan ini ternyata kita perlu mematikan keinginan kita, mematikan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita berani mematikan keinginan kita sendiri, maka disitulah pertumbuhan buah itu akan semakin banyak keluar dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Kita perlu mematikan segala keinginan kita, keinginan yang hanya sementara. Saudara, fenomena terjadi di Indonesia ini, coba hari ini beras naik, tapi orang juga beli kendaraan, beli mobil juga, itu beli handphone juga, itu terus menerus. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi terbalik di sini. Orang kalau dihadapkan antara beras dengan handphone, dia akan pilih handphone. Nah ini terbalik, sudah. Jadi apa yang menjadi keinginan, antara keinginan dengan kebutuhan, ini berbeda loh saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami, dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Maka sekarang jangan juga buang beras ya, beras mahal. Saudara harus ingat, iya ya, ada begitu banyak orang sedang menderita. Oh, saya mau kasih kesaksian bulan lalu. Ada seorang ibu, saya tidak kenal, baru selesai mandi saya. Ibu itu berdiri di depan rumah kami. Saya kira lagi berteduh karena hujan rintik-rintik. Saya tanya, ibu mau kemana? Oh enggak, mau di sini. Oh, saya sudah mau masuk, terus dia bilang gini, Pak, sebentar. Padahal saya tidak kenal ibu ini. Kenapa bu?
ada yang bisa saya bantu? Pak, boleh minta beras 1 liter? Saya bilang, oh boleh, tunggu. Ibu tunggu di sini 1 liter. Lantas saya pergi. Ibu Amin tanya, siapa itu? Saya bilang, saya juga gak kenal. Kayaknya orang di belakang. Tapi dia minta beras. Kelihatannya orang ini membutuhkan. Ya udah, ambil beras. Beras kami juga sebetulnya menipis juga. Tapi inilah yang saya pernah cerita minggu lalu. Lihat, seorang nabi dengan janda di Sarfat. Dia bilang, ini tinggal segenggam tepung ini. Saya kasih sama nabi, saya dengan anak saya mau makan apa? Kira-kira begitu. Saya kira beras kami masih ada. Saya langsung bilang, tunggu Bu ya, pergi. Saya lihat, tinggal dikit juga ya. Kata Bu Amin, udah nanti saya bikin. Ambillah. Memang tinggal 1 liter gitu. Kasih. Udah kasih. Ya udah Bu, ini ya supaya Ibu bisa makan dengan suami, dengan anak. Semoga jadi berkat ya Bu. Dia bilang, amin, amin, terima kasih. Saya langsung bilang, terima kasih. Sekalipun berbeda keyakinan, tapi dia mengaminkan. Tapi lihat ya, itu cara Tuhan luar biasa. Besoknya ada orang yang kasih berkat sama kami. Kami bisa beli beras. Lihat, cara kita melihat. Kadangkala waktu kita mau menolong orang, mungkin engkau dalam keadaan nggak punya banyak. Maka saya juga mau katakan kepada jemaat CWC El Shaddai, terima kasih kalian juga sudah mendukung kami untuk mau mengikuti Mubes. Seberapa besar pun saudara sudah memberikan donasi untuk kami, saya sudah lihat semua. Ya Tuhan, saya tahu keluarga ini bukan keluarga orang yang berduit, tapi saya tahu Tuhan, mereka memberi dari kekurangan mereka. Saya bangga sekali. Minggu lalu saya bilang kepada Ibu Gembala, mana siapa yang memberi? Saya bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Mungkinkah situasi saudara sama seperti saya waktu diminta oleh ibu itu, minta beras, tapi beras makin menipis. Tapi disinilah yang saya mau katakan, kuasa perkataan itu luar biasa. Tuhan, hanya dengan 5 roti 2 ikan engkau sanggup memberi makan 5.000 orang. Aku percaya mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Memperkatakan. Jadi kata-kata ini sangat penting saudara. Kenapa kita harus memperkatakan hal-hal yang baik? Karena dengan perkataanmu bisa membuat orang lain menjadi semangat, menjadi dia lebih bergairah, atau lewat perkataan kita dia makin terjerumus, dia makin jatuh dalam dosa. Tinggal pilihan ada sama kita. Kita mau perkatakan yang baik atau perkataan yang buruk. Pada waktu kita ada di dalam situasi yang tidak baik, perkatakan saja perkataan firman Tuhan. Waktu kami lagi pel-pel ini saudara Jumat, di belakang saya pergi lihat, oh Tuhan jadi hancur begini. Tapi ada satu lagu yang langsung nyangkut di kepala saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada saja Tuhan, kita panggil tukang ini mau bayar. Ada aja orang yang bilang, Pak, saya bantu dikit ya.
untuk nambah-nambah bayar tukang. Saya bilang, itulah cara Tuhan. Cara kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi pikiran dan cara Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin firman Tuhan.